Udah baik ya untuk kita ngomongnya secara agregat satu negara ini supaya bisa sama-sama maju gimana caranya? Ayo rek gitu loh, sama-sama bangun Surabaya lebih dan Jawa Timur lebih maju. Nanti itu hafal ya, harus hafal ya, harga komoditi ya. Iya, itu wes di luar kepala itu. Oh, kalau kita sih pengusaha yang profesional ya, itu sama sekali tidak akan mengubah kualitas dari produk yang sudah ditentukan. Selamat jumpa kembali dalam podcast Presklar Berita Jatim. Saat ini kita kedatangan tamu spesial dari Apkrindo. Selamat siang Mas Andri. Siang Mas. Apkrindo ini kepanjangan dari Asosiasi Pengusaha Resto Cafe dan Resto Indonesia Jawa Timur ya. Mas Andri ini ketua bidang program ya di Apkrindo Jawa Timur, teman-teman. Jadi Mas Andri Sunyoto ya. Mas Andri Winyoto. Ya. Jadi Mas Andri ini kan kita juga baru kenal dengan Apkrindo ini. Ternyata ada asosiasinya pengusaha kafe dan restoran ini di Jawa Timur, dan pasti juga bergerak di bidang makanan minuman Mas Andri ya. Yes. Mas Andri sendiri merupakan pengusaha di bidang makanan atau minuman? Di bidang resto. Resto ya? Ya. Kok boleh tahu resto apa Mas Andri? Saya kebetulan owner dari Guri Ramen. Guri Ramen. Ya. Ini tidak promosi, cuma memang beliau ini pemilik dari Guri Ramen. Ya. Dan ada di mana Mas Andri? Sementara ada di Surabaya dan Malang. Surabaya dan Malang ya. Di Surabaya ada 2 cabang. Surabaya ada 2 cabang, yang di Malang ada 2 cabang juga. Di Surabaya kalau boleh tahu di jalan mana? Di Damung Permai sama Mulosari. Damung Permai dan Mulosari. Ya. Pemirsa kalau mampir di wilayah sana silakan menikmati Guri Ramen. Siap. Jadi ini Sandri, ini kan sekarang kita mendekati bulan Ramadan dan Lebaran ya, musim puasa ini kan. Kebiasaan itu kalau mendekati puasa itu pasti harga-harga barang pada merangkak naik, termasuk juga komoditi makanan, sembako. Ini kan juga Mas Andri juga pasti bersinggungan langsung dengan makanan, minuman, dengan bahan bakunya juga. Lah, Mas Andri sendiri melihat ada arah kenaikan memang seperti apa Mas Andri? Kalau melihatnya, fenomena kenaikan setiap puasa maupun menurut saya sih, Lebaran. ya fenomena ini kerap terjadi ya. Setiap tahun selalu ada siklusnya lah. Nah, kenapa kok di menjelang bulan Ramadan kok kita ada kenaikan bahan baku ya, tambah bahan baku ya. Nah, kita bicara dulu deh hukum ekonomi ya. Hukum ekonomi itu ada permintaan dan penawaran. Ya. Di mana supply and demand. Supply and demand. Nah, kita tinjau dulu dari pola konsumsi masyarakat waktu Ramadan ya. Waktu menjelang Ramadan ini kan kita ada bulan puasa nih ya, selama 30 hari kurang lebih, dan juga nanti pas Lebaran. Ya. Apa aja yang jadi perubahan pola konsumsinya? Yaitu adalah keluarga itu lebih sering untuk masak di rumah ya, tentunya dengan menu-menu Ramadan ya. Ya kita tahu seperti kayak kupat lontong, terus opor seperti itu ya. Jadi di sini ada pelonjakan bahan-bahan yang dulunya yang waktu off season itu tidak masak ya, atau misalkan belanja makanan yang lain, tapi waktu di bulan Ramadan nih mereka lebih sering untuk masak di rumah. Masak karena ada kebutuhan untuk sahur maupun buka puasa ya, Mas Andri ya. Puasa, ya. Beda dengan hari-hari biasanya ya. Betul. Nah, contoh aja dah, misalkan kita ambil contoh, misalkan biasanya orang ini makan geprek, tapi pas bulan Ramadan lebih sering makan opor di rumah mungkin. Jangan tewel, lodeh, segala macam ya. Itu masakan rumah tangga lah, dimasakan ibu di rumah. Itu untuk sahur maupun buka puasa. Yes. Sampai kalau melihat fenomena ini terjadi, ini ada berapa sih kenaikan? Berapa persen? Kalau dibandingkan juga dengan periode-periode sebelumnya, itu ada berapa persen kenaikan untuk barang-barang bahan baku masak makan minuman ini? Oke, kebetulan kan saya juga pengusaha kuliner sudah 8 tahun kiprahnya di F&B. Jadi saya ini bisa tarik data kalau menjelang Ramadan pas bulan puasa nih ya. Ini belum lebarannya ya, sekitar 1 bulan setengah itu sudah terjadi pelonjakan kenaikan harga ya, terutama di bahan-bahan pokok seperti minyak goreng, telur, daging ayam, itu naiknya tuh sekitar 15-20%, seperti itu. Oh, 20% ya? Ya, 15-20%. Dan itu Mas Andri, kalau bagi pengusaha seperti Mas Andri ini, dengan kenaikan 20% itu akhirnya mengurangi kualitas dari makanan itu sendiri, minuman itu sendiri, atau kuantitas yang dikurangi? Oh, kalau kita sih pengusaha yang profesional ya, itu sama sekali tidak akan mengubah kualitas dari produk yang sudah ditentukan.
ya. Jadi memang kalau kita set harga menu di resto itu harus hati-hati, karena kita perlu ngasih stand atau ngasih jarak kalau bahan baku naik seperti itu. Jangan sampai kita jual dengan harga yang sangat ngepres. Ini nanti akan membebankan kita punya operasional. Jadi kita harus pintar-pintarnya ngatur harga jualnya dulu. Kan nggak mungkin kalau misalkan bahan baku naik dikit terus kita harga jual naik dikit, itu kan nggak mungkin ya, karena kita kan sudah resto yang istilahnya punya nama lah, punya brand seperti itu. Dan saya harap teman-teman yang usaha kuliner pun juga melakukan hal yang sama ya, jangan sampai pas harga barang naik terus harganya juga di menu juga naik. Nah, ini konsumen juga bingung nantinya. Untuk mengatur untuk strateginya itu supaya ya pengusaha juga supaya nggak terlalu rugi terlalu banyak, Mas Andri. Apa misalnya strategi yang diambil Mas Andri ketika menghadapi kenaikan harga-harga menjelang puasa atau lebaran, Mas Andri? Sebetulnya gini, kalau kita jadi pengusaha sih intinya kita harus jaga stok aman ya. Tapi memang kalau di kuliner ini kan ada beberapa bahan yang tidak bisa di stok terlalu lama. Contohnya seperti telur ya. Telur ini paling lama base usage-nya itu 2 minggu aja, 14 hari. Dan kita tidak mungkin bisa nyetok itu dalam waktu yang sebelum harganya naik ya. Kalau daging ayam itu masih bisa ya, beras, gula itu kan kering itu juga masih bisa. Nah, saya sarankan sih kalau misalkan sebelum naik, ini para pengusaha kuliner sudah punya insting ya. Jadi sebelum naik kita hajar dulu deh, stoknya kita tambah lebih banyak. Jadi memang sudah ada buffer stock ya? Ya, buffer stoknya ya? Lebih banyak, gitu. Ya, itu yang kalau Mas Andri strategi ya. Itu dan juga itu berlaku juga bagi pengusaha-pengusaha lain juga. Betul, itu juga ya. Betul, gitu. Terus Mas Andri, ketika menghadapi kenaikan itu juga apa masih tetap memberikan promo-promo pada konsumen, artinya ya win-win solution lah antara pengusaha itu tetap jangan sampai rugi dan juga masyarakat sebagai konsumen ini juga kok beda Mas, biasanya ramenya enak, ini kok sekarang kok dikurangi apa? Iya, bahannya dikurangi apa karena mungkin misalnya Lombok mahal, kan ramen juga bukan Lombok ya? Ada juga ya, mungkin pas lagi Lombok kering lagi mahal ini kok dikurangi, seperti apa? Ya, kalau saya sih jangan sampai ngomongin produk sekali lagi ya. Jangan sampai ngomongin produk, kualitas tetap dijaga. Nah, untuk promo-promo ini kita lebih arahkan ke promo buka bersama. Gitu. Tetap ya? Promo bukber tetap ya. Kita tuh bicarakan sekarang kalau siang kita tahu agak lebih sepi ya kalau siang ya. Tapi begitu sore itu gantinya lebih banyak Mas. Gitu loh. Jadi lebih rame, di mana-mana resto tuh kebanyakan tuh full book ya. Ini saya bilang dalam koridor resto yang sudah berjalan dengan baik ya. Gitu. Termasuk kurir ramen ya kalau buka puasa. Ya insya Allah semoga. Itu Mas Andri kalau dibandingkan dengan hari-hari biasa, bulan-bulan bukan puasa, ramai mana? Kalau dibandingkan misalnya, ini kan kebetulan tanggal 1 Maret ya, sudah mulai puasa ya, sebulan kan sampai 1 April kan. Itu dibandingkan dengan Februari, Januari yang bukan puasa itu kalau dihitung ramai mana sama ketika puasa gitu, ketika buka bersama dibandingkan dengan makanan yang biasa, hari biasa? Kalau menurut data kami sih, yang paling ramai kita di bulan puasa malah. Malah bulan puasa ya? Bulan puasa ya. Meskipun logikanya kan misalkan siang sepi ya, tapi itu gantinya sore itu jauh lebih banyak sih daripada siangnya. Dan mereka sudah booking, sudah. Ya, reservasi segala macam itu sudah kita lakukan gitu. Jadi kita harus perlu melakukan paket-paket yang istilahnya menarik lah, bertiga, berempat gitu kan. Mas Andri, untuk Apkrindo sendiri, Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran ini kan, di Jawa Timur sudah berdiri mulai kapan? Sudah mulai 15 tahun lalu ya. Sudah lama ya? Sudah lama ya, di Jakarta kita. Berarti 2010 ya? 2010, di Jakarta dulu ya? Misalnya di Jakarta, habis itu kita bentuk DPD Jatim. Ya, DPD Jatim berkembang terus sampai sekarang. Jatim sendiri ada berapa cabang di daerah-daerah? Kita Jatim cuma satu ya. Satu aja ya? Oh, udah punya Apkrindo Surabaya, Apkrindo Gresik? Belum ada ya? Belum ada. Satu ya di Surabaya? Yes. Dan Apkrindo ini berapa anggotanya sekarang? Jadi ini Apindo ya, Asosiasi Pengusaha Kafe dan Resto Indonesia. Ini kita sekarang sudah ada per hari ini ya, sudah 512 member kalau nggak salah. Ya, di mana ini semuanya adalah owner-owner dari brand kafe dan resto, yang di mana satu ownernya ini bisa punya lebih dari satu brand. Dan gitu. Tercatat satu atau brandnya? Nanti kalau di Apkrindo itu tercatat satu orang itu orangnya atau aja kan? Orangnya aja ya? Ya, kita kan ada grup WhatsApp, ada komunitas sendiri gitu. Dan juga kita nggak terbatas hanya pengusaha resto aja. Tapi teman-teman yang dari supplier bahan baku, terus misalkan dari influencer juga bisa masuk. Sejauh itu mendukung komunitas kita sebagai
F&B, Ya. gitu. Itu termasuk juga kafe restorannya ada di dalam hotel. Kalau di hotel ada sendiri ya. Oh, ada sendiri ya? Ya. Dia punya asosiasi sendiri ya? Betul. Jadi ini yang di luar Ya, di luar hotel di luar ya? hotel, betul. Di dalam mall? Di dalam mall banyak. Banyak juga, masuk juga Aprindo? Yes, Oh. banyak. Dan F&B ya? Ya, F&B. Dan kita ini kan kelasnya bukan di kotak-kotakan sebagai yang menengah atas. Enggak, kita dari kelas nggak ada online store, nggak ada store fisik pun juga ada. Yang skala apa tuh yang jam skala buat hampers ketika high season itu kita juga ada. Sampai yang kelas menengah atas juga ada gitu. Mas Andri, selama ini apa yang dilakukan oleh Apkrindo? Artinya ketika contohnya aja kemarin ketika Indonesia dilanda pandemi Covid ya. Itu mungkin ada stimulus apa mungkin yang diberikan oleh Apkrindo untuk merangsang bangkitnya sektor F&B ketika pukulan telak oleh pandemi kemarin. Ya, sebetulnya gini, kita sebagai asosiasi itu kan sebagai jembatan ya jalannya ya. Jadi dengan pemerintah ya? Yes, kita juga dekat dengan pemerintah kota Surabaya juga. Jadi kalau ada informasi apapun, kita terima dulu. Dan kita sosialisasikan ke kita punya member, seperti itu. Masuk Pemprov Jawa Timur juga? Jawa Timur juga ada. Ya. Dari Disperindak Jawa Timur, Disperindak juga. Disperindak ya? Jadi ada kebijakan-kebijakan apa yang pemerintah keluarkan itu diberitahu dulu ya? Aturannya kita kan tahu dulu, gitu. Untuk bangkit enggaknya kan memang sebenarnya tergantung sama konsumen ya, konsumen behavior ya. Jadi kita lakukan cuma do the best lah yang kita punya di resto masing-masing ini. Selain sosialisasi itu mungkin juga ada pemberian program atau dana stimulus kepada anggota itu Mas Andri dari Apkrindo. Oh, belum ada ya, misalnya kerjasama dengan pemerintah. Belum ada. Misalnya ini kan lagi digalakan MBG. Ya kan, makanan bergizi gratis dari pemerintahan Pak Prabowo, Mas Gibran ini kan. Ini kan Apkrindo kan bisa jadi digandeng oleh pemerintah. Artinya Apkrindo kan juga punya usaha meskipun tidak harus restoran atau kafe yang menengah ke atas, mungkin juga ada yang masih tingkat UMKM Mas Andri ya. Juga ada yang bergabung di Apkrindo, ada yang di tingkat UMKM. Ada banyak. Ada ya, banyak ya. Itu kan artinya kan ketika UMKM ini digandeng oleh pemerintah dalam program MBG, apalagi melibatkan Apkrindo Jatim juga bisa membuat kolaborasi ya maksudnya. Perekonomian juga di lokal ya, artinya bisa membangkitkan ekonomi lokal juga daerah itu daripada harus melibatkan dari luar, artinya mungkin yang dari pihak-pihak besar, dari usaha-usaha besar. Lebih baik kan ekonomi dari yang itu mungkin Apkrindo ke depan bisa. Ya semoga. Dari pemerintah ya. Ya. Tapi ini kan masih belum masih jelas ke kita ya masalah MBG sih. MBG ya. Karena kalau saya lihat masih ada hubungannya kan. Iya. Karena Apkrindo juga menangani sektor MB. Wah betul. Betul. Yes. MB. Mas Andri, ini di Apkrindo sendiri juga ada rapat-rapat setiap minggu sekali, sebulan sekali ketika berkumpul gitu Mas Andri? Ya, kita ada annual gathering ya. Kita ada annual gathering, jadi semua member berkumpul itu juga ada annual gathering ya? Annual gathering, itu setiap tahun? Setiap tahun. Nah, bulannya nanti kan nggak pasti, kita sesuaikan aja. Ketika mau menapa? Ya, terus habis itu kita juga ada gathering yang dilakukan oleh third party, misalkan dari supplier mau presentasi produk, itu juga bisa. Kita punya member banyak nih, kita buka gitu. Jadi sama-sama punya solusi nggak? 5-12 itu anggota Apkrindo itu tersebar di Jawa Timur. Apkrindo itu tersebar di Jawa Timur ya? Jawa Timur. Tidak hanya Surabaya berarti kan? Ya Surabaya. Cuman mostly domisili rumahnya terbanyak di Surabaya. Tapi kalau kita mau toko itu lebih banyak lagi, di Jakarta pun juga banyak. Gitu. Tokonya ya. Iya. Gitu. Mas Andri, ini kan Apkrindo kan juga menjadi jembatan ya antara pengusaha restoran dan kafe di Jawa Timur dengan pemerintah dan sektor lainnya, ada juga di konsumen juga. Apa harapan Apkrindo kepada pemerintah Mas Andri yang selama ini mungkin yang diinginkan, artinya untuk membangkitkan sektor F&B ini di Jawa Timur di saat harga-harga barang naik, kondisi ekonomi yang masih belum stabil. Kena kemarin aja isu yang LPG 3 kilo Mas Andri itu kan juga sempat ramai kan. Ya kan itu kan juga pasti ngefek juga karena kan LPG juga menjadi komoditas juga ya, bahan pokok juga untuk bagi pelaku usaha. Betul. Ya itu Mas Andri gimana nanggapinya? Menurut saya sih pemerintah ini harus ngasih pengusaha ini relaksasi dulu lah. Jadi relaksasi dalam bentuk support, misalkan kayak insentif pajak itu juga bisa diperingan, terus izin-izin juga lebih dipermudah. Jadi kita ini kan
perlu yang pengusaha kuliner ini lebih banyak lagi untuk menggerakkan roda ekonomi seperti itu. Ya, kita kan tahu bahwa sekarang daya beli turun, ya tolong jangan di... Apa turun? Daya beli masyarakat kan sudah daya beli turun ya. Tercermin dari tahun 2024 itu kelihatan banget sih. Ya, saya nggak mau F&B aja ya, di semua sektor ya. Hampir semua rata itu orang cenderung saving, kayak gitu. Cenderung saving ya, nggak mau membelanjakan ya. Betul, karena kebijakan pemerintah yang simpang siur, belum ada kepastian dan segala macam. Jadi saya minta tolong pemerintah ini juga harus memberikan stimulus ya. Nggak harus dana sih, cuma relaksasi aja sih. Kita yang kebijakan fiskal tuh jangan terlalu ditekan terlalu nemen lah gitu loh, maksudnya. Kemarin tuh kan sempat ada wacana yang kenaikan pajak PP ya, dari 11 sampai jadi 12. Ya. Akhirnya kan diberlakukan hanya untuk yang pajak-pajak barang komoditi mewah aja ya. Betul. Ya. Itu Mas Andri melihatnya seperti apa? Itu misalnya kemarin juga diberlakukan juga sempat itu ada kenaikan beberapa supplier itu naik barang itu. Padahal belum jadi. Belum jadi. Cuma kan namanya orang pengusaha yang supplier kan juga nggak mau menanggung kerugian kan. Ya, jadi ada beberapa supplier juga menaikkan harga kayak gitu. Nah ini yang saya disayangkan nih, kenapa kok gongnya kok begitu dini sehingga banyak pengusaha yang gusar-gusur ngambil keputusan kayak gitu. Kan sayang begitu nanti disahkan di sama Bu Sri Mulyani ternyata cuma barang mewah. Cuma yang ini kan udah terlanjur. Nah itu. Akhirnya gimana? Setelah terlanjur diberlakukan apa beberapa ada yang direvisi, beberapa ada yang belum direvisi. Ada yang belum direvisi. Ada yang belum direvisi. Dan itu anggota Perindo juga. Ya ada beberapa gitu. Tapi kita kan juga kena dampaknya gitu loh. Ya. Harga jual lebih mahal. Di saat orang-orang juga saving, ini malah harganya tambah naik gitu. Ini kan sangat disayangkan sekali gitu loh. Jadi harapannya nggak harus stimulus ya, tapi berupa relaksasi ya. Iya, kalau dana saya rasa praktek di lapangan pun juga sulit lah. Iya. Nah, itu banyak oknum dan segala macam. Tapi banyak oknum yang memanfaatkan kebijakan kalau misalkan ada stimulus dana loh ya. Ini khawatirnya itu nggak merata, terus pihak salah yang terima. Relaksasi kredit ya artinya ya. Lebih ke ini sih perizinan sama perpajakan itu diberikan untuk pelaku pengusaha ya. Gitu. Mas Andri sendiri kalau melihat saat ini seperti apa di kondisi di Surabaya dan di Jawa Timur? Apakah masih berat bagi pengusaha sektor F&B ini terkait tadi yang apa? Perizinannya itu apa masih ribet sekarang ini? Betul, ya perizinan kita masih ada beberapa kendala lah. Maksudnya ke semua pengusaha ini kan mengantongi perizinan yang sudah benar kayak gitu. Dan ini saya harap dipermudah kayak gitu loh. Jadi kalau kita izin lengkap, nanti ada yang kena pihak berwajib kan nanti kena sanksi kayak gitu. Nah, ini kan juga memberatkan kita sebagai pengusaha jadi was-was. Terus untuk perpajakan pun juga ya diberi relaksasi lah gitu loh. Jadi kita pun juga bisa jual dengan harga lebih fair, ke customer pun juga bisa beli harga barang dengan yang lebih bagus kayak gitu. Mas Andri, kalau dilihat tadi di bulan puasa itu terjadi peningkatan aktivitas perekonomian kan terhadap consumer good ya di level Jatim diberikan berapa persen sih tingkat pertumbuhannya itu? Jadi dan berapa nilainya secara fiskal? Mungkin kuartal pertama nih saya perkirakan sekitar 5-7% lah. Itu sudah cukup bagus menurut saya. Itu sudah cukup bagus ya? Sudah cukup bagus. Ya. Ini kan menjelang bulan Ramadan ini juga teman-teman juga didorong untuk belanja lebih banyak ya. Mungkin di rumah dia lebih stok barang segala macam itu mendukung perekonomian consumer goods ya gitu. Itu nggak sampai basi ya bahan baku ketika ada yang kering, buffer stok. Ada yang kering kayak minyak goreng dan segala macam kan bisa ini yang stok kayak minyak goreng gitu ya. Yes. Beras, gula, jadi yang kering ya. Itu kan termasuk consumer goods juga tuh. Iya. Gitu. Beda dengan yang makanan basah ini yang cepat betul. Ya. Kayak takjil itu kan peningkatannya juga luar biasa tuh. Jadi konsumsi gula pun juga meningkat. Terus kayak jelly segala macam agar-agar itu kan juga meningkat itu. Artinya ketika di bulan puasa atau menjelang Lebaran ini dari pengusaha makanan minuman di Jawa Timur ini relatif lebih bisa mengendalikan situasi. Artinya jadi mereka karena bisa buffer stock itu tadi mereka tidak terlalu pusing ketika ada kenaikan ya mungkin sedikit ya kenaikan harga-harga itu. Caranya ya. Karena sudah ada buffer stock tadi itu ya. Sandri ya. Ya, tapi saya bisa menambahkan kalau pemerintah itu bisa mendorong buat pelaku ini ya pengusaha yang di level penyuplai bahan-bahan baku tersebut kayak petani segala macam itu agar bisa lebih prediksi jumlah yang akan dipanen nantinya gitu loh. Gabah kering giling, ya. Kayak misalkan
kenapa kok terjadi penaikan harga? Karena jumlah permintaan lebih banyak daripada jumlah supply, gitu. Itu pasti. Nah, karena kita kan udah bisa susah untuk antisipasi 1 bulan ini berapa kuantitas yang diperlukan. Sedangkan itu kan baru muncul angkanya setelah itu terlewati. Jadi ini yang pemerintah harus perhatikan dan sosialisasikan ke para petani, gitu. Ya, semoga didengarkan oleh pemerintah Kota Surabaya dan pemerintah Provinsi Jawa Timur ya. Betul. Nah, kalau kita swasembada pun cukup ya, supply match dengan demand cukup. Saya kira kenaikan harga pun juga nggak signifikan. Nggak signifikan ya. Betul. Jangan sampai langka gitu loh. Bahan pokok pun juga jangan sampai langka. Itu. Jadi kebutuhan stok tetap terpenuhi ya, Mas Andri. Terpenuhi. Harapannya ya. Betul. Jangan sampai ada kelangkaan ya. Dan juga misalkan ada pemerintah pun juga bisa melakukan impor. Nah, ini kan saya juga nggak mendukung gitu loh. Karena kota impor segala macam ini kan menambah pengeluaran negara. Sebetulnya kan tidak perlu. Karena kita sendiri kan sebagai negara garis harusnya bisa swasembada gitu. Kemarin sempat isu LPG 3 kilo, sempat khawatir nggak dari Apkrindo Jawa Timur ini? Sempat menyayangkan sih. Kenapa kok bisa terjadi peristiwa seperti itu? Dia sangat berpengaruh juga. Ketika diberlakukan tidak bisa beli di pengecer itu harus beli ke pangkalan, efeknya apa bagi Apkrindo? Tapi kalau kita pengusaha kan memang tidak boleh itu memakai LPG. Iya, itu kan subsidi ya. Ya, kita tidak boleh. Mungkin yang UMKM ya. Betul, yang lebih berdampaknya yang di situ, yang sekelas home industry segala macam itu. Dan ada ya dari anggota Apkrindo yang masih home industry, ada ya home industry ya? Saya kira ada sih, cuma nggak banyak ya. Nggak banyak ya, Mas Andri. Itu mereka di rumah, usaha makan rumahan ya? Atau industri ada. Jadi modelnya kayak online ya dia? Ya. Gitu. Mas Andri, ini biasanya di Ramadan ini, di puasa ini sama di Lebaran itu kenaikan harganya itu lebih signifikan. Signifikan mana? Lebih ke pas bulan puasa ya. Pas bulan puasa ya? Iya. Betul. Justru malah 1 bulan puasa ini yang harus benar dan antisipasi Mas Andri ya. Soalnya Lebaran nanti H-min berapa ya? H-min 2, H-min 3 itu biasanya sudah tutup. Pasar-pasar, supplier sayur banyak yang sudah tutup. Gitu. Jadi memang bukan sengaja naik ya, itu memang mekanisme pasar lah ya. Iya, mekanisme pasar. Jadi pedagang pasar pun juga tidak sengaja menaikkan, bukan kayak gitu. Tapi memang mekanisme pasar emang dia dapatnya dari petani pun juga sudah tinggi harganya. Ya tadi saya ngomong supply and demand gitu. Mas Andri, kalau tadi yang Mas Andri bilang dia ada buffer stock, ya. Tapi ketika pengusaha yang sudah itu beda, ketika modalnya kan memang beda-beda. Kalau mungkin modalnya besar bisa buffer stock, bisa stok. Tapi mereka yang pengusaha masih menengah bawah itu kan mereka tidak punya mungkin untuk buffer stock. Nah, akhirnya mereka mau nggak mau kan harus tetap beli kan di saat berpuasa. Makanya itu. Ya, itu kan ya harapannya dari Apkrindo Jawa Timur sendiri seperti apa? Apakah ya jangan sampai mengurangi kualitas? Betul. Ya, kualitasnya makanan ya sama minumannya. Kuantitas dan kualitas jangan sampai dikurangi. Jangan sampai dikurangi ya. Itu malah nanti jadi membunuh brandnya sendiri gitu loh. Iya. Membunuh brand sendiri ya. Iya. Malah orang-orang nggak cari ya. Kalau kita sih profesional harus punya brand kan. Jangan sampai kita jual misalkan seblak aja yang di sana, jangan kayak gitu. Seblak Mang Sapa, nah gitu loh. Misalkan Mang Ade. Nah, itu harus tahu. Begitu kita sudah punya brand, kita kan ada keteguhan hati untuk menjaga kualitasnya. Kayak gitu loh. Itu yang kita harapkan dari teman-teman pengusaha kuliner. Dan Apkrindo sendiri, Mas Andri, untuk tahun 2025 ini kebetulan Mas Andri kan sebagai ketua bidang ya. Ketua bidang di Apkrindo Jawa Timur, ketua bidang program. Ada program apa Mas Andri yang harus disosialisasikan kepada anggotanya ini? Ya, kita kan untuk catering kita rutin, ya kan, catering dari supply dan segala macam rutin. Dan juga kita kan ada beberapa company site visit, ya toh. Jadi kita memperkenalkan pabrikasi dari beberapa brand. Kita juga ajak para member ke sana. Kita juga punya relasi dengan institusi terkait seperti perbankan. Itu kita juga ajak para member untuk bergabung, gitu. Jadi intinya komunitas ini harus tetap hidup, ya. Yang apa saja yang kita perlukan untuk mendukung komunitas F&B ini untuk berjalan, kita berikan semua ke para member. Dan ketika ada acara-acara di pemerintah juga sering diundang Mas Andri untuk diundang. Apkrindo. Yes. Nah, ketika di sana itu apa yang disampaikan Apkrindo? Ya, kita intinya kolaborasi ya. Kita sama pemerintah selalu support, ya kan. Pemerintah butuh apa, ya kita support. Misalkan kemarin seperti pemilu, ya pemilu kita support juga supaya
pesta demokrasi yang di Surabaya ini terlaksana dengan baik, gitu. Ya, kita support sebagai member, sebagai asosiasi kita support supaya itu teman-teman jadi votingnya juga lebih banyak gitu loh. Contohnya seperti itu. Tadi ada kenaikan berapa 7% ya? Ya, kita 5-7% untuk consumer goods ya. Untuk consumer goods kurang lebih ya. Mas Andri, nanti Aprindo tadi kan sempat ya menunggu itikat baik dari pemerintah. Sampai sekarang belum ada ya relaksasi. Belum ada ya. Belum ada. Memang itu agak susah ya. Soalnya kan itu perlu kebijakan nasional ya. Iya. Jadi kalau regional pun juga saya rasa susah sih. Tapi sempat ya Mas, sudah mengusulkan ke Pemkot Surabaya atau Disperindak Pemprov Jawa Timur? Kebetulan belum. Belum ya? Ya. Apa ada rencana mungkin nanti ke sana mungkin ya. Ya, nanti ke sana ya. Jadi memang apa? Karena yang membawahi anggota nomor 12 ini juga kan pasti kan juga dari pengurus Aprindo juga dimintain. Dilibatkan. Ini seperti apa ini? Betul. Ya kan? Kita nih jangan sampai kayak dua sisi gitu loh. Kita nih partner ya. Kita nih partneran, harus sama-sama saling dukung lah. Gitu loh. Jangan sampai kayak satu ditekan kayak gitu. Ini kan tidak baik ya untuk kita ngomongnya secara agregat satu negara ini supaya bisa sama-sama maju, gimana caranya? Ayo rek gitu loh, sama-sama bangun Surabaya lebih dan Jawa Timur lebih maju. Jadi harapannya kepada pemerintah ya tetap harus bisa mengendalikan kebutuhan pokok sehari-hari ya. Iya. Dan memang membuat pengusaha ini bisa menjalankan bisnisnya dengan wajar dan masih bisa profit. Betul. Ya Mas Andri ya. Jadi dan memang ya mereka juga bisa menghadapi konsumen yang juga merasa tambah beban karena harga barang masih tinggi ya kan? Iya, itu. Karena harga bahan pokok ini tinggi, maka kebutuhan akan barang-barang lainnya juga lebih saving orang kayak gitu. Iya. Ya di kaca bahan pokok aja lah. Nanti pemerintah kan bisa ngontrol itu kan. Seperti harga beras, harga gula, tepung segala macam kan pemerintah kan juga bisa ada andil dalam hal itu. Jadi strateginya selain menyediakan buffer stock apa lagi, Mas Andri? Yaitu membuat paket bukber ya, kalau saya ngomong ya. Paket bukber ya? Itu untuk meningkatkan penjualan. Jadi dari sisi efisiensi kita dapat, dari sisi peningkatan omset kita juga dapat. Gitu. Mas Andri tadi juga selain menyediakan buffer stock tadi juga paket buka puasa. Lah, apa juga ada yang juga sahur pagi gitu? Pernah ada? Ya ada juga. Cumanya kan jarang ya. Jarang ya. Karena itu kan juga berurusan dengan SDM juga. Ya. Kalau kita sahur berarti harus ada pegawai kita yang standby dari tengah malam, begitu. Ketika puasa Lebaran itu komoditi apa berarti yang mestinya bisa merangkak naik harga-harga? Gula pasti. Gula, telur, ayam, minyak goreng. Ya. Beras ini kadang-kadang. Terus cabai merah. Cabai merah keriting. Lombok merah. Terus cabai kerawit. Karena ini kebutuhan akan mungkin ya, karena ini kan bumbu Indonesia ya. Jadi kalau kita masak di rumah itu pas bulan Ramadan itu ya kebanyakan itu yang dipakai. Bawang merah, bawang putih. Ini juga banyak kenaikan ini. Tapi saya harap sih tahun ini sih udah minim ya. Saya harap nggak terlalu banyak naik lah. Saya berapa kenaikannya ini? Kalau sekarang lombok merah saya lihat tadi 50. Ya cabai rawit 55. Itu masih normal? Masih normal. Ini kan masih belum ya, Belum ya. Kalau telur 24 masih oke lah. Ya, tapi kita nanti 1 minggu 2 minggu berikutnya nanti baru tahu. Mas Andri itu hafal ya, harus hafal ya harga komoditi ya. Iya, itu wis di luar kepala itu. Tapi Mas Andri juga ada kulaan sendiri. Saya kan supplier ada memang anter. Oh, ada yang anter ya. Lihat harga terus tiap hari. Iya, mantap harga terus ya. Iya. Gitu. Pergerakan harga ini ya. Iya. Karena memang ketika dijual tadi gurih ramennya itu dengan berapa sekarang satu porsi Mas Andri? Kita mulai start dari 23.000 sih. 23.000 sampai paling mahal? Sampai mahal ada yang 55 juga ada. 55 itu ya. Nah, ketika harga segitu, itu kan Pak Andri sudah menghitung semua komoditinya yang kan. Betul. Itu masih profit ya Mas Andri ya? Iya. Tapi ketika ada kenaikan 7%, tetap ada standnya lah. Kita dapat ngepres gitu loh. Iya. Sudah ada spellingnya, sudah ada spelling betul. Gitu. Soalnya banyak sekali kalau kita jual harga terlalu murah ya. Nanti kalau kita tiba-tiba bahan baku naik terus harga murahnya dicoret, dikasih di tip X gitu kan juga nggak baik gitu loh. Kita harus punya profesionalitas gitu loh. Yep. Mas Andri, apa lagi yang ingin disampaikan pada pemerintah? Kita untuk closing statement, Mas Andri. Jadi dari Aprindo. Ya, kalau dari Aprindo sendiri,
Hotel Pondok sendiri kita mendukung para pengusaha kuliner ini, teman-teman yang mau usaha kuliner pun juga saya harap di bulan Ramadan ini tetap jaga kualitas seperti yang dicanangkan oleh Mas Santo itu ya. Jadi kita meskipun harga bahan baku merangkak naik, kita pun sebagai pengusaha jangan sampai mengurangi kualitas atau kuantitas yang kita sajikan konsumen. Untuk pemerintah, saya harap untuk lebih mengatur lagi harga yang bisa diatur, terutama sembako ya. Kalau sembako ini kan memang ranahnya di pemerintah. Dan juga pemerintah harus bisa mensosialisasikan kuota dari supply dan demand selama bulan Ramadan, sehingga petani yang di bagian level petani nanti bisa menyuplai permintaan yang sesuai, sehingga harga itu tidak terlalu bergejolak, begitu. Dan juga saran saya, himbauan saya untuk pemerintah supaya ke pengusaha itu lebih bisa memberikan insentif berupa relaksasi ya dalam hal perizinan atau perpajakan seperti itu. Jadi supaya ekonomi ini lebih berputar. Siap. Terima kasih atas waktunya Mas Andri. Siap, Mas Andri Winyoto ya, Ketua Bidang Program Aprindo, Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia Jawa Timur. Ya. Terima kasih Mas Andri. Terima kasih. Ya. Terima kasih. YouTube Presklar beritajatim.com akan kembali lagi dengan narasumber yang lebih bagus dan dengan tema-tema yang lebih bagus. Sampai jumpa. Terima kasih.